بشائر الإيمان منارة الإحسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبتني على الإيمان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار. Amma ba'd, hadirin hadirat yang mudah-mudahan dirahmati, dimuliakan dan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kitab An-Nibrasul Wahhaj fi Mu'jizati Al-Isra wal Mi'raj. Ini adalah sesi yang kelima, pertemuan yang kelima. Kita telah sampai pada halaman 30. Qala al-muallifu rahimahullahu taala, Al-Mi'raj, Mi'raj, thumma kharaja فجاء جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن فاختار اللبن فقال جبريل عليه السلام اخترت الفطرة أي اخترت الدين. Sebelum kita melanjutkan kajian tentang Al-Mi'raj, para ulama mengatakan bahwa Isra didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran yang sharih dan juga pada hadis-hadis Nabi yang sahihah. Oleh karena itu, barang siapa yang mengingkari peristiwa Isra, maka dia telah mendustakan ayat-ayat Al-Quran, mendustakan hadis-hadis yang sahih. Dan barang siapa yang mengingkari nas Al-Quran, maka dia hukumnya adalah kafir. Sedangkan Mi'raj tidak ada nas yang sharih dari Al-Quran. Tidak ada nas Al-Quran yang secara lafadz itu sharih menjelaskan tentang peristiwa Mi'raj. Tetapi ada nas yang ma yakadu yakunu sharihan, yang mendekati sharih, mendekati eksplisit, ya, mendekati terang benderang, tetapi tidak seterang benderang ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang Isra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Ayat ini dikatakan oleh para ulama sebagai ayat-ayat yang mendekati sharih, mendekati eksplisit, mendekati terang. Secara eksplisit ayat-ayat ini tidak menjelaskan secara lafadz mengenai peristiwa Mi'raj. Tetapi bisa dipahami dari sini, bisa dipahami dari ayat-ayat ini bahwa Mi'raj itu adalah sesuatu yang betul-betul hak, sesuatu yang betul-betul terjadi. Karena Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat Jibril, ya, dalam bentuk aslinya di dekat Sidratul Muntaha, 'indaha Jannatul Ma'wa, dan di dekat Sidratul Muntaha itu ada surga, ya, nazlatan ukhra, pada kali yang kedua. Baik, kita lanjutkan. Jibril alaihi salam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa wadah yang di dalamnya ada khamr, ya, khamr surga yang tidak memabukkan. Kemudian beliau juga membawa wadah yang di dalamnya ada susu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih wadah yang di dalamnya ada susu. Malaikat Jibril kemudian mengatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ikhtartal fitrah, engkau telah memilih fitrah, engkau telah memilih pilihan yang benar. Engkau telah memilih, ay ikhtartad din, engkau telah memilih agama. Rawal Bukhari fi hadits al-Mi'raj, thumma utitu bi ina'in min khamrin. Di dalam Sahih Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan tentang peristiwa Mi'raj. Kemudian aku didatangkan kepadaku bi ina'in, dengan sebuah wadah, min khamrin,
yang di dalamnya ada khamr, wa ina'in min labanin, dan sebuah wadah, sebuah bejana yang di dalamnya terisi susu, wa ina'in min asalin, dan sebuah bejana atau wadah yang di dalamnya ada madu. Qila inna hadha kana fil Isra qabla al-Mi'raj wa qila innahu fi al-Mi'raj. Menurut satu pendapat, peristiwa ini terjadi ketika Isra sebelum Mi'raj, dan menurut pendapat yang lain hal itu terjadi pada saat Mi'raj. Tanbihun ham, peringatan penting. Innal khamra alladhi quddima li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana min khamril jannati alladhi la yadurru wa la yuskiru. Khamr yang didatangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah khamr surga yang tidak membahayakan dan tidak memabukkan. Wala yatawahhamanna mutawahhimun, dan jangan sekali-kali ada yang beranggapan annahu min khamrid dunya, bahwa khamr yang dibawa oleh malaikat Jibril ke hadapan Rasulullah itu adalah khamr dunia. Fa innahu amrun khatir, karena anggapan seperti ini adalah sesuatu yang membahayakan akidah, ya. Lian fa innahu amrun khatirun an ya'taqida anna Jibril hamala khamran najisan muskiran wa qaddamahu li asyrafil khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fal hadharul hadhara. Karena sangat membahayakan akidah apabila diyakini bahwa malaikat Jibril membawa khamr yang najis, yang memabukkan, kemudian dihidangkan dan dihadapkan, dibawa ke hadapan makhluk yang paling mulia, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fal hadharul hadhara, maka waspadalah, jangan sampai kita meyakini hal tersebut. Thumma nusiba al-mi'raj, kemudian diletakkan, kemudian ditegakkan sebuah tangga. Wal mi'raju mirqatun, mi'raj itu adalah mirqah, tangga. Urija bihan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila sama, dengan tangga itu Nabi dimi'rajkan, dinaikkan ke langit. Qala Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam Fathul Bari mengatakan, fa fi riwayati Ka'ab fa wudi'at, maka kemudian ditegakkan atau diletakkan lahu bagi Nabi mirqatun, sebuah tangga, min fiddatin, satu anak tangganya terbuat dari perak, wa mirqatun min dhahabin, dan anak tangga yang lain terbuat dari emas. Hatta urija huwa wa Jibrilu, sehingga kemudian beliau dimi'rajkan bersama malaikat Jibril. Wa fi riwayatin li Abi Sa'idin fi Syarafil Mustafa, di dalam satu riwayat di dalam kitab Syaraful Mustafa dari jalur Abu Sa'id, annahu, bahwa utiya bil mi'raji, bahwa Nabi utiya bil mi'raji, didatangkan kepada beliau tangga min jannatil firdausi, dari surga Firdaus, wa annahu munḍadun bil lu'lu'i, dan bahwa tangga itu tangga itu terbungkus atau berhiaskan bil lu'lu'i, dengan mutiara. Wa an yaminihi malaikatun wa an yasarihi malaikatun, dan di kanan kiri dari tangga itu ada sekelompok para malaikat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi 'anil Isra'i wal Mi'raj, Rasulullah menceritakan mengenai kejadian Isra dan Mi'raj. Thumma 'araja bina ila as-sama'i fastaftaha Jibrilu, kemudian malaikat Jibril alaihi salam naik ke langit bersamaku, kemudian malaikat Jibril meminta dibukakan pintu langit yang pertama. Faqila, dikatakan, man anta, siapa engkau? Qala Jibrilu, beliau mengatakan, aku adalah Jibril. Qila wa man ma'aka, penjaga pintu langit yang pertama mengatakan, siapa bersamamu? Qala Muhammadun, ya. Malaikat Jibril kemudian, yang bersamaku adalah Muhammad. Qila wa qad bu'itsa ilaihi, apakah dia telah saatnya dimi'rajkan? Qala qad bu'itsa ilaihi, malaikat Jibril kemudian menjawab, ya, sudah saatnya dia dimi'rajkan.
Fafutiha lana fa idza ana bi Adam farahhaba bi wa da'ali bi khairin. Kemudian dibukakan pintu langit yang pertama, ternyata yang menyambutku adalah Nabi Adam alaihi salam, kemudian dia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Thumma araja bina ila as-sama'i ats-tsaniyati fastaftaha Jibril alaihi salam faqila man anta qala Jibril qila wa man ma'aka qala Muhammad qila wa qad bu'itha ilayhi qala qad bu'itha ilayhi. فَفُضِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِابْنَيْ الْخَالَةِ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَيَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا فَرَحَّبَا وَدَعَوَا لِي بِخَيْرٍ. Kemudian Jibril minta dibukakan pintu langit yang kedua. Dikatakan kepada beliau, siapa yang datang, siapa Anda? Jibril mengatakan, saya Jibril. Siapa bersama Anda? Malaikat Jibril mengatakan, bersamaku Nabi Muhammad. Malaikat penjaga pintu langit yang kedua bertanya lagi, apakah sudah saatnya Muhammad dimi'rajkan? Malaikat Jibril menjawab ya. Kemudian pintu langit yang kedua dibuka, ternyata di sana sudah ada dua orang nabi yang masih bersaudara sepupu, ya, masih bersaudara sepupu, yaitu Nabiullah Isa ibnu Maryam dan Nabiullah Yahya ibn Zakaria salawatullahi alaihima. Kemudian keduanya menyambut kedatangan Rasulullah dan keduanya mendoakan Rasulullah dengan kebaikan. Thumma aruja bi ila as-sama'i ats-tsalitsati fastaftaha Jibril faqila man anta qala Jibril qila wa man ma'aka qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam qila wa qad bu'itha ilayhi qala qad bu'itha ilayhi. Fafutiha lana fa idza Nabi Yusuf alaihi salam idh huwa qad u'tiya syatral husni farahhaba bi wa da'ali bi khair. Kemudian terjadi percakapan yang sama di pintu langit yang ketiga. Kemudian dibukakan pintu langit yang ketiga. Ternyata di sana sudah ada Nabiullah Yusuf alaihi salam yang menyambut kedatangan Rasulullah dan kemudian mendoakan beliau dengan doa kebaikan. Dan Nabi Yusuf ini adalah seorang nabi yang u'tiya syatral husni, telah diberikan separuh ketampanan yang dibagikan kepada seluruh manusia. Separuh ketampanan yang diberikan kepada seluruh manusia itu diberikan kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Separuh ketampanan yang dibagi-bagikan untuk seluruh manusia itu diberikan kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi beliau adalah orang yang sangat tampan, ketampanannya luar biasa. Tetapi Rasulullah lebih tampan karena beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh ketampanan, ya. Beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala al-husna kullahu al-jamala kullahu kullal jamal, ya. Kalau Nabi Yusuf diberikan separuh ketampanan, maka Rasulullah diberikan ketampanan yang sempurna. Thumma araja malaikat Jibril bina ila as-sama'ir rabi'ati fastaftaha Jibril alaihi salam qila man hadha qala Jibril qila wa man ma'aka qala Muhammad qila wa qad bu'itha ilayhi قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بإدريس فرحب بي ودعا لي بخير قال الله عز وجل ورفعناه مكانا عليا. Kemudian terjadi percakapan yang sama ketika beliau berada di langit yang keempat, di pintu langit yang keempat. Terjadi percakapan antara malaikat Jibril dengan penjaga pintu langit yang keempat. Kemudian pintu langit yang keempat dibuka, ternyata di sana ada Nabiullah Idris alaihi salam yang menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian mendoakan bagi Rasulullah dengan doa kebaikan. Allah taala berfirman wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Kata Allah, dan telah aku angkat Nabi Idris ke tempat yang tinggi, ke derajat yang tinggi. Tsumma 'aruja bina ila as-sama'il khamisah فاستفتح جبريل عليه السلام قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا بهارون فرحب بي ودعا لي بخير. Kemudian terjadi percakapan yang sama dengan yang terjadi di pintu langit yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Di pintu langit yang kelima pun terjadi percakapan yang sama antara malaikat Jibril dengan malaikat menjaga pintu langit yang kelima. Kemudian pada akhirnya pintu langit yang kelima dibukakan. Ternyata di sana ada Nabi Harun alaihissalam yang menyambut kedatangan Rasulullah, kemudian mendoakan beliau dengan doa kebaikan. Thumma araja bina ila as-sama'i as-sadisati fastaftaha Jibril alaihissalam. Qila man hadha? Qala Jibril. Qila wa man ma'aka? Qala Muhammad. Qila wa qad bu'itha ilayhi?
qala qad bu'itha ilaihi fafutiha lana fa idza amami Musa alaihi salam farahhaba bi wa da'ali bi khair. Kemudian terjadi percakapan yang sama antara malaikat Jibril dengan penjaga pintu langit yang keenam. Kemudian pintu langit yang keenam dibukakan, ternyata di sana sudah ada Nabi Musa alaihi salam yang menyambut kehadiran beliau, menyambut kedatangan beliau, dan kemudian mendoakan beliau dengan doa kebaikan. Thumma aruja ila as-sama'i as-sabi'ati fastaftaha Jibril alaihi salam faqila man hadha qala Jibril qila wa man ma'aka qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam qila wa qad bu'itha ilaihi qala qad bu'itha ilaihi fafutiha lana fa idza ana bi Ibrahim alaihi salam musnidan dhahrahu ila al-baitil ma'mur wa idza huwa yadkhuluhu kulla yawmin 70,000 malakin la ya'uduna ilaihi. Kemudian terjadi percakapan yang sama di langit yang keenam, di pintu langit yang ketujuh, ya, antara malaikat penjaga pintu langit yang ketujuh dengan malaikat Jibril. Kemudian pada akhirnya pintu langit yang ketujuh dibukakan. Kemudian di sana Nabi Ibrahim sudah menunggu kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil bersandar, sambil menyandarkan punggung beliau ke sebuah bangunan di atas langit yang ketujuh yang bernama Al-Baitul Ma'mur. Al-Baitul Ma'mur ini seperti Ka'bah bagi penduduk bumi, ya. Al-Baitul Ma'mur itu seperti Ka'bah dan sejajar lokasinya dengan Ka'bah. Jadi Ka'bah itu kalau ke atas terus, ya, sejajar lokasinya atau tempatnya dengan Al-Baitul Ma'mur yang berada di langit yang ketujuh. Setiap hari di sekitar Al-Baitul Ma'mur ini berkeliling 70.000 malaikat. Kemudian pada hari berikutnya 70.000 malaikat yang sudah tawaf mengelilingi Al-Baitul Ma'mur itu tidak kembali lagi, dan pada hari berikutnya datang 70.000 malaikat yang lain tawaf mengelilingi Al-Baitul Ma'mur, kemudian mereka keluar dari Al-Baitul Ma'mur, dan pada hari berikutnya datang 70.000 malaikat yang lain, dan begitu seterusnya. Thumma dhahaba bi ila sidratil muntaha wa idza waraquha ka'adhanil fiyalah wa idza thamaruha kalqilal. Qala falamma ghashiyaha min amrillahi ma ghashiya taghayyarat fama ahadun min khalqillahi yastati'u an yan'ataha min husniha. Kemudian malaikat Jibril membawaku ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu ternyata adalah sebuah pohon besar. Dedaunannya sangat besar seperti kuping-kuping gajah, dan buah-buahnya besar seperti atau sebesar ukuran gentong. Di sekelilingnya ada kupu-kupu yang sangat indah yang terbuat dari emas. Kemudian pada saat itu pohon Sidratul Muntaha ini taghayyarat, ya, dengan kekuasaan Allah mengalami perubahan. Kemudian saking indahnya, begitu indahnya pohon Sidratul Muntaha, maka tidak ada seorang pun di antara makhluk Allah yang mampu untuk mendeskripsikannya, menggambarkannya. Min husniha, saking indahnya pohon Sidratul Muntaha. Fa auhallahu ilayya ma auha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadaku sesuatu. Ya, nanti akan dijelaskan di bagian akhir apa yang Allah wahyukan kepada beliau pada saat Mi'raj. Fa farada 'alayya 50 salatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepadaku dan juga kepada umat beliau 50 waktu salat fi kulli yaumin wa lailatin, dalam sehari semalam. Fanazaltu ila Musa alaihi salam. Kemudian aku turun kepada Musa alaihi salam. Faqala ma farada rabbuka ala ummatika. Kemudian Musa bertanya, apa yang Allah fardukan kepadamu? Apa yang Allah fardukan kepada umatmu? Qultu 50 salatan. Aku menjawab, kata Rasulullah, 50 salat. Qala irji' ila rabbika. Kemudian Nabi Musa menyarankan, irji' ila rabbika fas'alhu takhfif. Kembalilah ke tempat di mana engkau mendengar wahyu Allah itu. Fas'alhu takhfifa, maka mintalah keringanan kepadanya. Jadi irji' ila rabbika jangan diartikan kembalilah ke tempat Tuhanmu, karena Allah Subhanahu wa taala ada tanpa butuh kepada tempat.
Allah tidak bertempat, Allah ada tanpa tempat, dan Allah ada tanpa arah. Fa inna ummataka la yutiquna dzalika, karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan itu. Fa inni qad balautu bani Israila wa khabartuhum, karena aku telah memiliki pengalaman dengan Bani Israel. Qala faraja'tu, Rasulullah kemudian mengatakan faraja'tu ila rabbi, kemudian aku kembali ke tempat di mana aku mendengar kalam Allah. Faqultu ya Rabb, kemudian aku mengatakan ya Rabb, wahai Tuhanku, khaffif ala ummati, berilah keringanan kepada umatku. Fahatta anni khamsan, kemudian menjadikan 50 salat itu menjadi 5 kali. Faraja'tu ila Musa, kemudian aku kembali ke Musa. Faqultu, kemudian aku mengatakan kepada Musa, hatta anni khamsan, Allah telah memberikan keringanan 50 dijadikan 5 waktu. Qala inna ummataka la yutiquna dzalik, Nabi Musa kemudian mengatakan, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan itu. Farji' ila rabbika, maka kembalilah ke tempat di mana engkau mendengar kalam Allah. Fas'alhu takhfifa, kemudian mintalah keringanan kepadanya. Qala falam azal baina rabbi tabaraka wa ta'ala wa baina Musa alaihi salam, kemudian Rasulullah bercerita, aku berkali-kali bolak-balik antara Nabi Musa, antara tempat di mana Nabi Musa ada di situ, yaitu di langit yang ke-6, kemudian bolak-balik antara tempat Nabi Musa dan tempat di mana aku mendengar kalam Allah, tetapi Allah tidak berada di situ. Sebagaimana Nabi Musa pernah mendengar kalam Allah di Bukit Tur Saina, dan Allah tidak berada di Bukit Tur Saina karena Allah ada tanpa tempat. Berkali-kali aku bolak-balik antara Nabi Musa dengan tempat yang aku mendengar kalam Allah di sana. Hatta qala, sehingga kemudian Allah berfirman, ya Muhammadu, wahai Muhammad, innahunna khamsu salawatin kulla yaumin wa laylatin, sesungguhnya yang diwajibkan atas engkau dan umatmu adalah 5 kali 5 waktu dalam sehari semalam. Walikulli salatin 10, dan setiap salat memiliki pahala 10. Fadzalika khamsuna salatan, maka itulah yang menyempurnakan menjadi 50 salat. Jadi salatnya 5 tetapi pahalanya seperti 50 salat. Wa man hamma bihasanatin, dan barang siapa yang memiliki ham, ya, untuk melakukan kebaikan. Ham itu bukan jazm, ya, bukan tekad untuk melakukan, tetapi ingin melakukan sesuatu, tetapi keinginan untuk melakukan itu lebih kuat daripada keinginan untuk tidak melakukan. Ini namanya hamma, ya. Keinginan untuk melakukan itu lebih kuat, janib if'al itu aqwa, lebih kuat daripada janib la taf'al, ya. Belum berbicara, belum dibicarakan, belum ditekadkan secara bulat, baru ham saja untuk melakukan kebaikan, itu fa'in wa man hamma bihasanatin falam ya'malha, kemudian tidak jadi dilakukan, kutibat lahu hasanatan, maka tertulis baginya 1 kebaikan. Fa'in amilaha, jika dilakukan, kutibat lahu 10, maka dicatat baginya 10 kebaikan. Wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha lam tuktab syai'an, dan barang siapa yang memiliki ham, memiliki keinginan untuk melakukan keburukan, ya, keinginan dia melakukan itu lebih kuat daripada keinginan dia untuk tidak melakukan, belum menjadi sebuah tekad. Kalau sudah menjadi sebuah tekad, kalau sudah diomongkan, maka ini tercatat sebagai dosa, ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah apa? Ingin melakukan kebaikan, ingin melakukan keburukan, ya, tidak jadi dilaksanakan. Keinginan untuk melakukan itu lebih kuat daripada keinginan untuk tidak melakukan, tapi belum menjadi sebuah tekad bulat, belum diucapkan, belum dibicarakan, belum juga melakukan tindakan-tindakan, ya, untuk mengawali keinginan untuk melakukan keburukan itu, tetapi kemudian tidak jadi dilaksanakan, lam tuktab syai'a, maka tidak dicatat sebagai dosa. Fa in amilaha kutibat sayyi'atan wahidatan, dan jika dilakukan maka hanya dicatat 1 dosa. Qala, kemudian Nabi Muhammad menceritakan, fanazaltu, kemudian aku turun hatta tahaitu ila Musa, sehingga aku
sampai kepada Nabi Musa, fa akhbartuhu, kemudian aku memberitahukan kepada Musa, faqala irji' ila rabbika fas'alhu takhfif. Nabi Musa masih menyarankan kepadaku untuk kembali ke tempat di mana aku mendengar wahyu atau kalam Allah, supaya aku minta keringanan lagi kepada Allah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faqultu, aku mengatakan kepada Musa, qad raja'tu ila rabbi hatta istahyaitu minhu. Aku sudah berkali-kali kembali ke tempat di mana aku mendengar wahyu Allah sehingga aku merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi betapa besar jasa Nabi Musa kepada umat Islam. Seandainya bukan karena saran Nabi Musa alaihissalam, tentu yang menggerakkan hati Nabi Musa untuk memberikan saran seperti itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dengan sebab dan dengan jasa Nabi Musa alaihissalam, akhirnya umat Islam hanya melakukan 5 kali sholat tetapi mendapatkan 50 pahala sholat. Ini menunjukkan bahwa para nabi, para wali, orang-orang soleh, itulah hum tasarruf. Mereka bisa melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk memberikan kemanfaatan bagi orang yang masih hidup. Bahthun balighul ahammiyah. Pembahasan yang sangat penting. Yajduru bina an na'lama anna al-mi'raj huwa ikramun lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam liyutli'ahu Allahu 'alal 'alamil 'ulwi linuriyahu min ayatina. Penting sekali, patut digarisbawahi bahwa Mi'raj itu adalah pemuliaan Allah, pemberian kemuliaan dari Allah kepada Nabi. Allah menghendaki untuk menunjukkan dan menampakkan kepada beliau keajaiban-keajaiban di alam atas, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, linuriyahu min ayatina. Allah ta'ala berfirman dalam ayat yang lain apa? Walaqad ra'a min ayati rabbihil kubra. 2 ayat ini menunjukkan bahwa Isra dan Mi'raj itu tujuannya adalah menampakkan kepada Nabi Muhammad sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, baik di alam bawah ketika Isra maupun di alam atas ketika Mi'raj. وَلَيْسَ الشَّأْنُ أَنَّهُ صَعِدَ إِلَى مَكَانٍ إِلْتَقَى بِهِ مَعَ اللَّهِ وَإِنَّمَا هَذَا الْكَلَامُ هُوَ مِنْ مَقُولَاتِ الْجَهَلَةِ وَالْمُنْدَسِّينَ وَالْجِهَوِيَّةِ وَالْمُجَسِّمَةِ. Jadi maksud dan tujuan dari Isra dan Mi'raj terkhusus ya, karena kita sekarang sedang membahas Mi'raj, itu bukanlah Rasulullah naik ke tempat yang tinggi sana di dekat Sidratul Muntaha untuk bertemu dengan, atau di atas Sidratul Muntaha untuk bertemu dengan Allah. Ini adalah sebuah ucapan dari al-jahalah, orang-orang yang tidak berilmu, wal mundassin, para penyusup, wal jihawiyah, orang-orang yang meyakini bahwa Allah itu memiliki arah, wal mujassimah, dan orang-orang yang meyakini bahwa Allah adalah benda yang tersusun dari bagian-bagian. Lidha, oleh karena itu, falyu'lam anna Allah Ta'ala huwa khaliqus samawati as-sab' wa khaliqul amakin kulliha. Hendaklah diketahui bahwa Allah Ta'ala adalah pencipta langit yang 7 dan pencipta seluruh tempat. Wa inna Allah kana mawjudan qabla khalqil amakin bila hadhil amakin kulliha. Dan bahwa Allah Ta'ala ada sebelum menciptakan seluruh tempat tanpa tempat. Faminad dalalil khatir wa syarril mustatir. Di antara kesesatan yang berbahaya, keburukan yang merajalela, keburukan yang sangat, an ya'taqida mu'taqidun anna Allah Ta'ala mawjudun fi makanin aw fi kulli al-amkinati aw an ya'taqida anna Allah mawjudun fi as-sama'i bidhatihi aw mutamakkinun 'ala al-'arsyi aw halun fil fada'i aw annahu qaribun minna aw ba'idun 'anna bil masafah. Ta'ala Allah wa tanazzaha 'an dhalika wa yakfuru man ya'taqidu dhalika aw ba'dahu. Di antara kesesatan adalah apabila seseorang meyakini bahwa Allah Ta'ala ada di satu tempat, atau meyakini bahwa Allah Ta'ala ada di semua tempat, atau meyakini bahwa Allah ada di langit, zatnya ada di langit, atau meyakini bahwa Allah bertempat tinggal di atas arsy, atau bertempat di satu tempat fil fadha, ya, di ruangan hampa, di ruangan kosong, menempati ruangan kosong, menempati ruangan hampa, atau bahwa ia dekat dengan kita secara jarak, dari segi jarak, atau jauh dari kita dari segi jarak,
Maha suci Allah dari itu semuanya, dan hukumnya keluar dari agama Islam apabila ada orang yang meyakini seluruh apa yang tadi sudah disebutkan atau meyakini sebagiannya. Qala al-Imam Ali radhiyallahu anhu, kana Allah wala makan wa huwa al-ana ala ma alayhi kan. Allah ada pada azal dan belum ada tempat, dan dia sekarang setelah menciptakan tempat ada tanpa tempat ada seperti sedia kala. Wala yajuzu an yu'taqada, dan tidak boleh diyakini annallaha mawjudun fi jihatin minal jihad, bahwa Allah ada di satu arah. Qala al-Imam Abu Ja'far at-Tahawi fi aqidatihi al-musammat al-aqidah at-Tahawiyah. Al-Imam Abu Ja'far at-Tahawi di dalam kitab akidahnya yang terkenal dengan sebutan Al-Aqidah at-Tahawiyah, beliau mengatakan wala tahwihil jihadus sittu, dan Allah tidak diliputi oleh 6 arah kasairil mubtada'at, sebagaimana seluruh makhluknya diliputi oleh 6 arah. Wal jihadus sittu hiya fawqun wa tahtun wa yaminun wa shamalun wa amamun wa khalfun. 6 arah itu adalah arah atas, arah bawah, arah kanan, arah kiri, arah depan, dan arah belakang. Oleh karena itu tidak boleh dikatakan bahwa Allah di atas, atau di bawah, atau di kanan, atau di kiri, atau di depan, atau di belakang. Yang benar, sebagaimana yang diajarkan oleh para ulama, bahwa Allah ada tanpa tempat. Amma i'tiqadu ba'did-dhallina, adapun keyakinan sebagian orang sesat, anna Rasulullah wassala ila makanin huwa markazun lillahi ta'ala fahadha dhalalun mubin, bahwa Rasulullah sampai ke suatu tempat di mana di situ adalah tempat bersemayamnya Allah atau markasnya Allah, maka ini adalah sebuah kesesatan yang nyata. Li'annallaha mawjudun bila makanin wala, karena Allah subhanahu wa ta'ala ada tanpa tempat, wala ibrata bima huwa maktubun fi ba'dil kutubir rakhisatil katsiratil intishari wadza'i'atis sitil lati fiha ma yunafi tanzihahu ta'ala 'anil makan. Dan tidak boleh dipedomani, ya, tidak boleh dijadikan pegangan apa yang tertulis di sebagian kitab yang tersebar, yang di dalamnya ada keterangan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menempati suatu tempat. Wallati yatadawaluha ba'dul awammi wat tahdhiru minha wajib, di mana sebagian kitab itu beredar luas di tengah-tengah orang-orang awam, maka memperingatkan masyarakat dari apa yang tertulis di kitab-kitab itu yang berisi akidah yang bertentangan dengan apa yang diyakini dan diajarkan oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah adalah wajibun, hukumnya wajib. Wa minha, di antara kitab-kitab tersebut, di antara kitab-kitab yang beredar dan populer di tengah orang-orang awam itu adalah Al-Kitabul ladzi unwanuhu Kitabul Mi'raj al-mansubu kadziban lil Imami Ibni Abbas fayajibu tahdhiru minhu wa min amsalihi, yaitu kitab yang berjudul Al-Mi'raj yang dinisbatkan secara dusta kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maka wajib memperingatkan masyarakat dari kitab itu, dari kandungan isi kitab itu, dan dari kitab-kitab yang semacamnya. Min ajaibi ma ra'a ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam fil mi'raj, beberapa keajaiban atau di antara keajaiban yang dilihat oleh Rasulullah pada saat Mi'raj. Yang pertama adalah malikun khazinun nar, malaikat Malik penjaga neraka. Min jumlati ma ra'ahu fi tilkal lailati malikun khazinun nar, di antara hal-hal yang dilihat oleh Rasulullah, di antara keajaiban yang dilihat oleh Rasulullah pada saat Mi'raj adalah malaikat Malik penjaga neraka. Walam yadhak fi wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan Malik tidak tersenyum sama sekali di hadapan Rasulullah. Fasa'ala Jibril, limadza lam yarahu dhahikan ilaihi ka ghairihi. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, kenapa malaikat Malik tidak tersenyum sama sekali kepada beliau sebagaimana yang lain tersenyum kepada beliau. Faqala inna malikan lam yadhak mundhu khalaqahu Allah ta'ala. Kemudian malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah, sesungguhnya malaikat Malik tidak pernah tersenyum sejak diciptakan oleh Allah. Walau dhahika li ahadin la dhahika ilaika. Seandainya malaikat Malik tersenyum kepada seseorang, pasti dia akan tersenyum kepadamu, wahai Muhammad.
Yang kedua adalah Al-Baitul Ma'mur. Wa ra'a fi as-sama'is sabi'atil baital ma'mura. Rasulullah melihat di langit yang ketujuh bangunan yang bernama Al-Baitul Ma'mur. Wa huwa baitun musyarrafun. Al-Baitul Ma'mur adalah rumah yang dimuliakan, bangunan yang dimuliakan. Wa huwa li ahli as-sama'il sama'i kal ka'bati li ahli al-ardi. Al-Baitul Ma'mur ini bagi penduduk langit, yaitu para malaikat, itu seperti Ka'bah bagi penduduk bumi. Kulla yaumin, setiap hari, yadkhuluhu sab'una alfa malakin, dimasuki oleh 70.000 malaikat, yusalluna fihi, mereka salat di dalamnya, thumma yakhrujuna, kemudian mereka keluar dari area Al-Baitul Ma'mur, wala ya'uduna abadan, dan mereka tidak kembali ke area Al-Baitul Ma'mur selamanya. Sidratul Muntaha, wahia syajaratun azimatun biha minal husni ma la yasifuhu ahadun min khalqillah. Sidratul Muntaha adalah sebuah pohon besar, luar biasa besar dan luar biasa indah. Tidak ada seorang pun yang bisa menyifati keindahannya, saking indahnya. Yaghshaha farashun min dhahabin, dikelilingi oleh kupu-kupu yang terbuat dari emas. Wa asluha fis sama'is sadisati, akarnya berada di langit yang ke-6, wa tasulu ila sabi'ati, dan dahan ranting buahnya menjulang tinggi sampai ke atas langit yang ke-7. Wa ra'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fis sama'is sabi'ah. Rasulullah melihatnya di langit yang ke-7. Al-Jannah, yang keempat adalah surga. Wa hiya fawqas samawati sab'i. Surga ini letaknya di atas langit yang ke-7. Fiha ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar mimma a'addahu Allahu lil muslimin al-atqiya'i khassatan. Letaknya di atas langit yang ke-7, di dalamnya ada kenikmatan-kenikmatan khusus yang akan diberikan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Wali ghairihim mimman yadkhulul jannata na'imun yashtarikuna fihi ma'ahum. Kemudian ada kenikmatan umum yang dirasakan oleh seluruh penduduk surga. Faqad akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hali ahlil jannati ba'da dukhuliha qala. Rasulullah mengabarkan kepada kita mengenai keadaan penduduk surga setelah mereka masuk surga. Beliau bersabda, wa yunadi munadin innalakum an tasihhu fala tasqamu abadan. Maka ada seorang malaikat yang menyeru, sesungguhnya kalian akan sehat selamanya dan tidak akan sakit selamanya. Ini adalah kenikmatan umum yang dirasakan oleh seluruh penduduk surga. Sedangkan kenikmatan khusus yang hanya dirasakan oleh orang-orang yang bertakwa, yang mati dalam keadaan bertakwa, ini adalah kenikmatan yang sebagaimana tadi sudah disampaikan, yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terlintas dalam hati siapapun, ya. Sedangkan apa yang disebutkan di dalam hadis ini adalah kenikmatan umum yang dirasakan oleh seluruh penduduk surga, yaitu apa? Innalakum an tasihhu fala tasqamu abadan. Sesungguhnya kalian sehat terus, tidak pernah sakit selamanya. Wa innalakum an tahyau fala tamutu abadan. Dan sesungguhnya kalian hidup terus dan tidak akan mati selamanya. Wa innalakum an tashibbu fala tahramu abadan. Dan sesungguhnya kalian muda terus dan tidak akan pernah tua. Wa innalakum an tan'amu fala tab'asu abadan. Dan sesungguhnya kalian bahagia terus dan tidak akan susah selamanya. Fadzalika qaulullahi azza wa jal wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan diserukan kepada mereka bahwa itulah surga yang diwariskan kepada kalian dengan sebab apa yang kalian lakukan selama hidup di dunia. Wa ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil jannatil hurul 'aina. Rasulullah kemudian melihat al-hurul 'ain, ya, dalam mereka adalah makhluk Allah yang diciptakan tanpa ayah, tanpa ibu, dalam bentuk seperti perempuan. Fa talaba minhu sayyiduna Jibrilu an yusallima alaihinna. Kemudian malaikat Jibril meminta kepada Rasulullah untuk menyampaikan salam kepada mereka bil qauli, dengan ucapan faqulna lahu. Kemudian para bidadari atau al-hurul ain itu mengatakan nahnu khairatun hisan, kami adalah perempuan-perempuan yang
indah, yang cantik, yang baik. Azwaju qaumin kiram, kami akan menjadi istri-istri orang-orang yang mulia. Wa ra'a fiha al-wildan al-mukhalladin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat al-wildan al-mukhalladin, wa hum khalqun min khalqillahi laisu minal bashari wala minal malaikati wala minal jinni. Mereka adalah bagian dari makhluk Allah, mereka bukan bagian dari bangsa manusia, bukan bagian dari bangsa malaikat, dan bukan bagian dari bangsa jin. Allah Ta'ala khalaqahum min ghairi ummin wa abin. Mereka diciptakan oleh Allah tanpa ayah, tanpa ibu. Kallu'lu'il manthur, seperti mutiara yang menyebar. Liyakhtimu ahlal jannati, mereka ditugaskan untuk melayani para penduduk surga. Wal wahidu min ahlil jannati, dan satu penduduk surga, aqallu ma yakunu 'indahu min haula'il wildani 10,000. Satu orang penduduk surga akan dilayani minimal oleh 10.000 al-wildanul mukhalladun. Bi ihda yaday kullin minhum sahifah, di tangan salah satu dari mereka, bi ihda yaday kullin minhum sahifatun min dhahabin wa bil ukhra sahifatun min fiddah. Masing-masing memegang sahifah, nampan, wadah lah ya, wadah yang terbuat dari emas, dan satu lagi tangan mereka memegang wadah atau nampan yang terbuat dari perak. Demikian kajian kita pada hari ini, hari Kamis besok. Jangan lupa kita ikuti dialog tentang Isra dan Mi'raj antara Ustadz Mahfudz LC dengan Kiai Haji Muhyiddin Fattah MA di channel YouTube Syahama Official. Insya Allah kajian kitab ini akan kita lanjutkan pada hari Jumat jam 9 pagi. Mudah-mudahan bisa khatam sebelum kita meninggalkan bulan Rajab, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Nuhallil wa nusalli ala nabi, la ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghufirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.